Tian berlari memukul tubuh benda tinggi itu membabi buta. Dia tidak menyangka jika orang yang telah menyelinap masuk ke dalam apartemennya adalah Taeyong. Tubuhnya tadinya bergetar hebat kini mulai kembali normal, dan dalam hati Ian merasa sedikit lega karena bukan orang lain yang masuk. Sialan, gara-gara aku beres mati ketakutan. Dia terlihat kecil menarik tubuh mobil wanita itu ke dalam pelukannya. Tidak mendapat penolakan membuat senyum mengembang semakin lebar, membuat 2 titik luka tampak lebih jelas menghiasi wajah tampannya. Aku merindukanmu sayang, kenapa kau mengabaikanku? Kampus. Tersadar dengan cepat, Ian menjauhkan tubuhnya. Dia menatap tajam Taeyong. Ian menggertakkan gigi. Pria di depannya benar-benar menguji kesabarannya. Keluar, kau meminta aku menginap. Baiklah, aku memang berencana tidur di sini. Bella, sayang, kita akan mandi bersama. Mau bercinta di bawah shower atau bathtub? Aku bilang keluar, teriak Ian frustasi. Seperti tuli, Taeyong wajah terkekeh kecil masih duduk dengan santai. Dia menatap Ian yang berdiri di depannya berkacak pinggang dengan cepat. Taeyong menarik lengan Ian membuat wanita itu jatuh ke atas pangkuannya. Jantung Ian berdegup dengan cepat seiring hidung mereka yakini bersentuhan. Sejenak dia terdiam saat netra coklat Taeyong menatapnya dalam. Nafasnya tercekat sejuros. Taeyong semakin mendekatkan wajahnya seolah terhipnotis. Ian bahkan memejamkan mata saat bentakan nyala itu menempel di bibirnya dan mulai meluputnya lembut. Dapat Ian rasakan degupan jantungnya yang semakin menggila. Dia menekan bahu Taeyong saat pria itu mulai mengubah menjadi lebih intens. Ciuman Taeyong terlalu memabukkan untuk seorang pemula sepertinya. Mendapatkan ciuman dari seorang seperti Taeyong sangat tidak baik untuk diri dan jantung Ian. Kakinya mulai terasa lemas. Tanpa sadar, Ian menekan tengkuk Taeyong. Taeyong mendorong tubuh Ian jatuh ke atas sofa dan kembali tanpa melepaskan parutan antara keduanya. Taeyong menelupkan tangannya ke dalam baju yang dikenakan Ian. Tanpa mengatakan sepatah kata pun dengan cepat, Ian berlari masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Taeyong yang kikir kecil di dalam kamar yang tidak henti-hentinya merduki diri yang terbuai dengan ciuman panas Taeyong. Dia memegang jantungnya yang masih berdegup dengan kencang, bahkan lebih kencang dibandingkan saat dia bertemu seniran Wu. Ini tidak dapat dibiarkan. Dia harus segera membuat rencana supaya pria itu tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Aku lapar, buatkan aku makanan, rahang Ian sebentar. Jatuh. Dia mengangal lebar mendengar penuturan pria di depannya. Hei, memangnya Ian ini pembantu apa? Seenaknya saja. Tidak mau keluar kau dari rumahku. Dia benar-benar harus tegas. Dia tidak boleh lemah jika menyangkut si mesum Taeyong. Taeyong memejamkan mata saat merasa Ian mulai memukul
Tubuhnya dengan bantal. Astaga, seperti tidak ada barang lain saja. Ini sudah sakit. Sekali lagi, Taeyong menarik tangan Yen, membuat wanita itu jatuh ke atas tubuhnya. Yen memiliki hebat saja. Taeyong merebahkan tubuhnya ke samping dengan pria itu memeluknya erat. Yen terdiam menatap wajah Taeyong. Sialnya terlihat sangat tampan. Pria itu memejamkan mata. Maka dari itu Yen berani menatap wajah tampan Taeyong. Alis tebal, bulu mata lentik, hidung mancung, rahang tegas, dan kulit seperti porselen, serta bibir itu membuat kadar ketampanan Taeyong seperti dewa Yunani. Lepaskan aku, Taeyong. Akan aku lepaskan, tapi setelah itu buatkan aku makanan. Baiklah, cepat lepaskan aku tidak bisa bernafas. Ia tahu dia berbohong, bukan tidak bisa bernafas, hanya saja dari tadi jantungnya berdetak karuan. Dia takut Taeyong dapat merasakan jantungnya karena posisi mereka saat ini begitu dekat. Aku tidak mengganggu, aku hanya menginap di sini. Sama saja brengsek. Ya udah, kalau tidak mau. Taeyong semakin mengeratkan pelukannya, membuat Yen merasa sebal. Yen tahu jika Taeyong saat ini sedang tersenyum penuh kemenangan. Dasar brengsek, kau tidur di kamar tamu. Cepat lepaskan aku. Setelah selesai memasak, Yen buru-buru masuk ke dalam kamarnya untuk memanggil pria tangis yang selalu saja mengganggu ketenangan hidupnya. Seperti kalau bukan si brengsek Taeyong. Yen berlalu masuk ke dalam kamar tanpa menutup pintu. Tahu ini pun kamarnya. Ya, apa yang kau lakukan? Yen memakai histeris saat melihat Taeyong yang sedang berdiri polos dengan handuk yang menutupi bagian. Apa yang kau lakukan? Teriak Yen histeris. Cepat pakai bajumu. Taeyong tertawa terbahak saat Yen yang berlari terbirit meninggalkan kamar dengan pintu yang dibiarkan terbuka lebar. Di sisi lain, Yen menutup wajahnya yang sudah memerah, pada matanya benar-benar telah ternodai. Bagaimana tidak, si mesem Taeyong dengan tanpa malunya membiarkan Yen melihat hal yang tidak seharusnya dia lihat. Kenapa berdiri di luar? Yen merasa seluruh bulu kuduknya merinding saat hembusan nafas seseorang menyapa kulit lehernya dengan sekuat tenaga. Yang melepas tangan pria yang kini melingkari perutnya kasar sebelum beranjak jauh. Melihat itu, Taeyong terhadap pelan. Dia mengusap rambut basahnya dengan handuk kecil sebelum mengikuti Yen yang sudah duduk di kursi meja makan. Taeyong tertawa pelan saat wanita itu memalingkan wajahnya begitu melihat Taeyong yang kini duduk di sampingnya. Taeyong mengadilkan bahunya acuh sebelum beralih menatap hidangan di depannya yang terasa menggugah selera makannya. Dia tidak menyangka jika wanita seperti Yen bisa memasak makanan secantik ini. Ya, walaupun Taeyong tidak tahu rasanya akan bagaimana, tapi melihat tampilan luar dan baunya mungkin saja akan enak. Ya, Taeyong, cepat pakai bajumu. Bisa tidak kau jangan berteriak, aku ingin makan. Balas Taeyong ketika mendapat pelototan dari Yen.
Jangan meneguk wajahmu seperti itu. Cepat buka mulutmu. Tanpa sadar, Ian membuka mulutnya menerima suapan nasi goreng kimchi yang Taehyung suapkan. Namun setelahnya dia lalu melebarkan mata. Mulutnya terasa penuh. Dia menatap tak percaya. Taehyung kini sedang terkekeh melihat remeh. Cepat punya makananmu. Jangan menatapku seperti itu. Tenang saja, aku tidak akan lari. Lagi dan lagi Ian membelalak matanya. Dia mendengar sepal dan mulai mengunyah makanannya dalam diam. Matanya terus memperhatikan Taehyung yang sibuk memakan makanannya dengan lahap dan kembali mendengar sepal. Dia heran bagaimana bisa si musuh itu bisa tahu apartemen tempat dia tinggal. Dengar ya Kim, aku Kim Taehyung itu namaku, jangan mengubahnya sembarangan. Kecuali jika kau berniat memanggilku sayang, itu tidak masalah. Potong Taehyung menyiapkan suapan terakhir nasi goreng kimchi ke dalam mulutnya sebelum memusatkan penuh atensinya terhadap wanita di sampingnya. Ian mencepikan mulutnya kesal. Dia mencoba menarik nafas pelan sebelum mengatakan perlahan, memang untuk bicara dengan si tengik Taehyung ini membutuhkan kesabaran ekstra. Terserah, aku tidak peduli, balas Ian mencoba untuk cuek. Jadi dari mana kau tahu apartemenku, Kim Taehyung? Sambung Ian sengaja menekankan pada nama pria di sampingnya. Taehyung kembali tertawa kecil menopang kepala di atas tangannya. Aku sudah sangat cantik jika sedang marah seperti itu. Taehyung menatap lekat mana hitam Yen dengan seringnya kecil kembali muncul di wajah tampan pria itu. Tapi kau akan terlihat lebih cantik jika tidak memakai apapun, apalagi saat kau berteriak namaku. Keluar kau dari rumahku, teriak Ian murka. Bahkan tanpa sadar Ian sudah melayangkan satu bugiman mentah ke arah wajah tampan pria di depannya. Mukanya meringis, Taehyung semakin tertawa terbahak-bahak. Dia mengusap sedikit bibirnya. Tidak ada darah sama sekali karena baginya pukulan dia tidak sakit. Wanita itu benar-benar lemah. Apa aja segitu kekuatanmu? Wajahku bahkan tidak lembab sama sekali, ujar Taehyung mengejek. Berhenti mengumpat, sayang, ujar Taehyung membekap mulut Ian supaya berhenti. Akan lebih baik jika mulutmu kau gunakan untuk menamaku dan berdialog penuh. Itu tidak terbaik untukmu, bisik Taehyung menatap Ian seringai di wajah tampannya. Ian mati-matian memberontak untuk menjauhkan diri dari Taehyung, namun tenaganya tetaplah tidak sepadan. Pria sinting itu bahkan tidak bergeming sedikit pun, membuat gigi Ian bergelatuk seolah ingin memakan pria di depannya hidup-hidup. Ian sukses berperang, bagaimana bisa ada seorang yang begitu tidak tahu malunya mengatakan hal seperti itu. Dan aku ingin denganmu lagi, bisiknya. Ian membelalakkan mata saat Taehyung mengecut dari sembari menghembuskan nafas halus yang lagi dan lagi membuat bulu kuduk Ian berdiri. Dia meremang saat tangan Taehyung mulai mengelus lembut punggungnya yang masih terbalut dress ketat yang dia pakai ke kampus tadi. Bahkan Ian hampir lupa jika dia perlu membersihkan tubuhnya.
bukannya kau ingin belajar bagaimana menjadi wanita yang hebat? Aku bisa mengajarimu. Sontak mata Yan membulat sepenuhnya. Aku mengetahui segala hal tentangmu, saya tidak perlu terkejut. Ucap dengan kekayaan kecil yang keluar dari bibir seksinya. Kau bisa membuat kesepakatan yang menguntungkan jika kau mau. Sambung Taehyung yang langsung disunggui tatapan penuh tanya dari Yen. Melihat Yen yang hanya terdiam batas, Taehyung menarik sedikit ujung bibirnya. Kita bisa menjadi partner. Aku akan cari bagaimana melakukan supaya lelaki semakin tergoda. Kau menyukaimu kan? Setahu dia menyukai wanita yang pintar. Aku pernah berhati menghabiskan waktu di klub bersama wanita seksi yang kemanapun rasanya tidak perlu diragukan lagi. Kau tidak berminat ya? Sayang sekali, kau pasti tidak akan masuk list wanita yang akan aku kencani. Mendengar itu, sontak membuat Yen mendongak. Matanya menatap tajam, Taehyung yang menatapnya malas. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Taehyung menatap ujung bibirnya membuat seringai bercinta. Yen terdiam dengan beri-beri pikiran yang mulai berkecamuk di otaknya. Dia tidak bisa membayangkan jika Eunwoo benar-benar menyukai wanita yang pintar. Karena sungguh hal itu adalah kekurangan terbesar Yen. Dia hanya mulai berpenampilan seksi sekarang, tapi untuk pengalaman melakukan Yen benar-benar seorang pemula yang sangat buruk. Apa aku bisa percaya Taehyung bercerita? Apa kau bisa membantuku menjadi wanita seperti yang Yen temui di klub itu? Taehyung menatap lekat maning hitam Yen selalu mengucap singkat, percaya padaku. Lantas tanpa memakan sepatah kata pun lagi, Yen menemani biar Taehyung bergantian sebelum lepas. Seringnya kembali tercetak di wajah tampan Taehyung. Tanpa apa-apa dia langsung Yen membungkamnya dengan miliknya dan perlahan mulai menikmati rasa manis yang baru-baru ini menjadi candunya. Yen mengalungkan kedua tangannya di leher Taehyung saat pria itu membawanya layaknya koala. Yen tidak tahu jika keputusan yang diambil ini benar atau salah, karena sungguh Yen tidak mau jika tidak bisa mendapatkan senjoran hanya akan karena kekurangan pengalaman.